itu mboten nyongko kula. Soale pinggire sanjange tiang-tiang nggih niku. Cerita rakyat itu sih katanya ada yang pernah nemu keris atau nemu tombak atau apa itu. Ditemukannya bangunan candi dan prasasti dalam ekskavasi di Desa Gemean, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto mengejutkan sekaligus menjadi kabar gembira bagi warga setempat. Betapa tidak, selama ini gundukan tanah di Desa Gemean, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto hanya dianggap sebagai gundukan tanah biasa. Namun setelah bertahun-tahun, sedikit demi sedikit tanah yang menimbunnya terkikis sehingga sebagian strukturnya muncul dan nampak di permukaan. Dulu sebutannya buduk, tanah yang meninggi saja. Cuman di awal dulu memang sudah tahu kalau ini ada semacam situs tapi ada batu bata. Cuman dipikir orang-orang nggak dipikir kalau itu candi, hanya tanah yang meninggi dan ada batu bata. Itu saja. Niki pun duangu semerap, situs teh mboten semerap. Cuma enten foto tumpu-tumpuan sing ageng-ageng niku mesti kula rawat. Nek situs-situs mboten semerap. Rumen ketutupan lemah-lemah, akhirnya longsor. Ya, longsor terus ketinggal niki. Terus enten kanca-kanca sing ningali ngriku nggian, tapi mboten semprep nek situs-situs ngeten. Pun doangu. Saderenge niki berapa ketinggian ini? Wah, ini ditambah 2 meter atas sih. Terus dikedui? Longsor, enggak dikedui sih. Longsor, tambah menurun tanahnya. Akhirnya terus ketinggal? Nah, ketinggal niki. Pun bangun niki. Mbah, gadah tanah niki pun berapa lama? Warisan atau beli? Ah, niki warisan duki tiang sepa. Tiang sepa Tilar 95 96 Pulau Garap. Kali tiang sepa nggih mboten pernah diceritani? Mboten nate diceritani. Ngoten lho. Setelah ditayangkan Join Media dan ditonton oleh lebih dari 300.000 pemirsa, pekan lalu petugas dari BPJB Jawa Timur melakukan ekskavasi terhadap situs Gemean. Hasilnya, di dalam gundukan tanah tersebut ternyata ada sebuah bangunan candi yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, petugas juga menemukan sebuah batu prasasti yang kondisinya sudah pecah diduga akibat upaya perusakan yang pernah terjadi di masa lalu. Meski kondisinya sudah tidak utuh, namun dengan ditemukannya batu prasasti ini diharapkan bisa mengungkap misteri atau kisah sejarah yang pernah terjadi di kawasan ini 1000 tahun silam. Disurvei beberapa kali, ternyata ini memang betul candi karena ada penampilnya di depan. Sudah sejak berapa lama ini Mas diketahui ada? Kalau diketahui masuk register tahun 1986. Infonya seperti itu, 1986 itu sudah pernah terdata. Kemudian ada kesini lagi tahun 2003, kemudian lanjut lagi 2017. Dan terakhir kemarin 2021 di bulan September itu cross check lagi ke sini. Kemudian karena cross check itu ditemukan struktur batu bata yang memanjang itu yang seperti pagar. Kalau tempat lepas lain itu mungkin ya batu-batu besar gitu-gitu saja. Kalau yang semacam cerita rakyat itu sih katanya ada yang pernah nemu keris atau nemu tombak atau apa itu masih belum bisa dibuktikan karena yang nemunya si A si B tapi nggak tahu di mana. Gitu. Nek kula mboten nate nemu mboten nate. Cuma enten ngene iku lho. Gentong pecah nggih cilik-cilik cuwil-cuwilan ngoten tok. Mboten kula lumpuhaken mboten. Nemu-nemu mboten tahu. Nek teng tangga-tanggane nggih mboten nate nemu nggih. Nek tangga-tangga sanjange lho. Sanjange nemu kengken balekaken lho ngoten tok.
tapi kalau jelasnya mboten semerap. Terus selama ini ditanemi apa Mbah yang mriki? Rumin kok tanmi jagung, Ah, kok tanmi kaspe gitu. sae Pak. Nggih saya alhamdulillah nggih kula kek-kekaken lari sing gane linggan-linggan niku. Sing dhuwure niki dhuwure Nggih candi. ndukur ngriki berhasil saya. Ngoten. Temuan ini bagi warga tentu menjadi berita yang sangat istimewa. Sebab di dalam gundukan tanah yang selama ini mereka anggap biasa saja ternyata menyimpan harta karun peninggalan dari masa Raja Pusindok yang sangat berharga. Nate nyongko Mbah yang mriki wonten strukture ngeten Wah, iki. mboten nyongko kula. Soale pinggire sanjange tiang-tiang nggih niku sumur ngoten tok. Mboten semerap nek daleme ngenten. Ini juga saya apresiasi sekali dengan pemilik lahan karena beliau menjaga ini bukan hanya menjaga dari sisi kebersihannya, tapi juga memang betul-betul dijaga ketika ada yang mau ke sini juga dibilangi di situ angker dan lain sebagainya, sehingga masyarakat nggak berani menginjak-injak sini. Itu makanya bisa bertahan sampai sekian lama itu karena itu juga dijaga. Selain kebersihannya juga secara mitos itu juga sangat terjaga. Saking senangnya, begitu ekskavasi selesai, tanpa dibayar sepeser pun, warga langsung berdatangan dan bergotong royong untuk membangunkan atap sementara di atas candi. Tujuannya adalah untuk melindungi candi dari panas dan hujan agar tidak cepat rusak. Pasca ekskavasi selesai, warga berharap pemerintah segera menuntaskan penanganan terkait status tanah milik warga ini agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Warga juga berharap proses ekskavasi akan terus dilanjutkan di waktu berikutnya agar bangunan bersejarah ini dapat dibuka secara keseluruhan dan nilai sejarahnya dapat diungkap secara pasti. Terus kepinginane jenengan sak mantune niki ditemokne wonten strukture. Kepinginane ya napa jenengan? Nah, iku sanjange anu mangke selanjutnya nggih. Sak teruse mangke duka ditumbas, duka nopo lak ngoten lah. Nggih. Manut pemerintah. Nggih. Ngoten kula. Duka disewa malih duka nopo nggih. Anu Nyuwun kejelasan niki. kejelasan. Nggih. Pasca ekskavasi yang jelas kita berharap ada ekskavasi lanjutan karena masih banyak struktur yang belum terbongkar. Sisi mana saja, Pak? Di sisi itu yang sekarang sedang ditespit ada di sisi timur, kemudian di sisi selatan juga sana ada, kemudian ada juga di sisi utara. Itu juga ada. Yang jelas itu kayaknya struktur pagar. Nah ini yang menjadi harapan kami kenapa harus diekskavasi lebih lanjut karena pasti bangunan ini bangunan penting di daerahnya karena sampai dipagar seperti itu.